warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bandung akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Saya Nandang Saipullah dari SDN Ciluluk 1. Dan saya Teti Rohaiti dari SDN Ciluluk 3. Dan saya Elin Sriningsih dari SDN Cikanjur 4 akan melakukan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Nandang. Waalaikumsalam Bu Teti. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan selalu semangat. Alhamdulillah ini Pak, sebelum Bapak mungkin melaksanakan coaching kepada coach yang akan Bapak nanti diskusikan, saya ingin mendiskusikan dulu beberapa rubrik penilaian. Ya, siap, di sini apakah nanti Bapak sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu nanti bagaimanakah Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching itu Bapak. Jangan lupa juga Pak, perhatikan prinsip-prinsip coaching, di mana yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Namun sebelum melaksanakan coaching ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi coaching yang saya akan kembangkan yaitu yang pertama tentang mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian yang kedua melaksanakan kehadiran yang penuh, dan yang ketiga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Tapi dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Yang saya akan kembangkan mungkin dua ya Bu. Ya. Yang pertama yaitu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Lalu indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Bapak dalam kegiatan coaching kali ini? Nah, yang saya akan kembangkan indikatornya pada kegiatan coaching pada saat ini yaitu agar menemukan cara-cara atau langkah-langkah di dalam menyelesaikan permasalahan. Oh gitu ya. Ya mangga, kalau begitu Bapak silahkan melaksanakan coaching kepada coachingnya. Mangga Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Elin. Waalaikumsalam Nandang. Alhamdulillah ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, emang kelihatan baik, sehat, tetapi beda dari hari-hari yang lainnya Bu Elin ini. Kemarin yang ceria, sekarang tapi terlihat gitu kayak ada yang memendam suatu permasalahan gitu. Betul apa Bu? Betul sih Pak, sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal sih di dalam pikiran saya, sehingga saya nggak bisa tertawa lepas seperti kemarin-kemarin sih. Betul Pak. Oh gitu. Iya, jadi jangan suka sungkan ya, kebetulan saya ada waktu luang pada saat ini. Bu Elin coba ceritakan apa yang menjadi gandalan Bu Elin pada hari ini. Benar nih Pak, mau dengerin saya bercerita? Iya, dengan senang hati Bu Elin, silakan. Baiklah, tapi ini ya Pak ya, jangan sampai ke orang lain keluar gitu ya. Iya. Soalnya ini masalahnya tentang kelas saya sih Pak. Iya. Sebenarnya mah kemarin saya dapat laporan dari anak-anak. Saya sendiri sih nggak tahu sebelumnya bahwa di kelas itu ada grup anak-anak Pak. Tanpa sepengetahuan wali kelasnya Bu Elin gitu. Iya, saya sendiri nggak tahu. Itu Taunya inisiatif dari anak-anak saja ya. Iya betul. Taunya kemarin ujuk-ujuk ada anak yang laporan, Bu, si Rani Bu ngagaik katanya. Ngagaik itu apa? Saya bilang gitu. Berkata kasar Bu katanya. Wah, Rani kan anak perempuan. Saya nasihati Rani jangan seperti itu ya. Rani anak perempuan nggak boleh ngomong kasar, apalagi kalau di grup di sosial media seperti nggak boleh. Udah saya nasehatin sih Pak seperti itu. sebenarnya. Tapi tujuannya Bu Elin menceritakan permasalahan itu kepada saya untuk apa Bu Elin? Saya ingin cari solusi bagaimana sih biar anak-anak teh
tidak seperti itu Pak, biar bisa ngobrolnya baik-baik, menggunakan medsos yang baik gitu, tanpa tanpa keluar jalur gitu kan. Kami kan sebagai guru selalu mengajarkan yang baik-baik, bertutur kata yang baik seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Erin. So, tugas kita kan untuk mengawasi, mengontrol kan ya Betul Pak. anak didik kita di kelas maupun di luar, apalagi di WA zaman sekarang zamannya komunikasi melalui online, Iya. media sosial, kita perlu banyak pengawasan ya seperti itu. Nah, selama ini yang menjadi ciri-ciri bahwa eh, komunikasi di grup WA anak didik di kelas itu seperti apa Bu Elin, sampai-sampai Bu Elin atau misalnya mengkategorikan bahwa itu merupakan grup dengan komunikasi yang ada ke arah yang kurang baik. Iya, selain kemarin ada satu orang yang laporan, ternyata ada beberapa orang lagi yang laporan ke saya Pak. Malahan itu yang bikin saya jadi, duh kok seperti ini anak-anak. Ada laporan lagi, Bu, si Gila kirim stiker Bu, stikernya yang macem-macem katanya. Iya. Harus Stikernya dihindari Bu Elin iya, seperti itu. stikernya yang aneh-aneh, gambar alat pipis lah, dipukul-pukul seperti, aduh ya ampun, bikin saya jadi, gimana ini anak-anak seperti itu iya. Jadi bukan satu dua orang, bahkan ada sampai 5 orang yang suka kirim-kirim stiker. Kalau persentase atau level ya, kalau dikatakan level itu kan dari 1 sampai 8 itu di level berapa Bu? Ada level 6 Di level 6. iya, udah tinggi lah. Udah tinggi Makanya ya. karena mungkin sekarang anak-anak udah pegang HP sendiri, jadi punya grup sendiri, jadi asik mungkin kalau tanpa pengawasan seperti itu, asik ngobrol, tidak kontrol, bahasanya keluar kasar-kasar atau gambar stikernya yang macam-macam. WA anak didik di kelas itu seperti apa Bu Elin, sampai-sampai Bu Elin atau misalnya mengkategorikan bahwa itu merupakan grup dengan komunikasi yang ada ke arah yang kurang baik. Iya, selain kemarin ada satu orang yang laporan, ternyata ada beberapa orang lagi yang laporan ke saya Pak. Malahan itu yang bikin saya jadi, duh kok seperti ini anak-anak. Ada laporan lagi, Bu, si Gila kirim stiker Bu, stikernya yang macem-macem katanya. Iya. Stikernya Harus dihindari Bu Elin iya, seperti itu. stikernya yang aneh-aneh, gambar alat pipis lah, dipukul-pukul seperti, aduh ya ampun, bikin saya jadi, gimana ini anak-anak seperti itu iya. Jadi bukan satu dua orang, bahkan ada sampai 5 orang yang suka kirim-kirim stiker. Kalau persentase atau level ya, kalau dikatakan level itu kan dari 1 sampai 8 itu di level berapa Bu? Ada level 6 Di level 6. iya, udah tinggi lah. Udah tinggi Makanya ya. karena mungkin sekarang anak-anak udah pegang HP sendiri, jadi punya grup sendiri, jadi asik mungkin kalau tanpa pengawasan seperti itu, asik ngobrol, tidak kontrol, bahasanya keluar kasar-kasar atau gambar stikernya yang macam-macam seperti Iya. itu. Memang itu harus dihindari, Belin. Kita harus perlu penguatan di dalam pengontrolan seperti itu. Nah, potensi ya kan Belin sudah mengetahui ya, ciri-cirinya itu bagaimana, atau misalnya kita lihat ketika anak-anak berkomunikasi di grup anak tersebut. Nah, potensi yang akan dilakukan yang disesuaikan dengan kemampuan Berlin bahwa itu merupakan rencana yang baik ketika memberikan penguatan dan mengontrol supaya tidak terjadi permasalahan itu. Bagaimana? Saya mungkin akan mencoba, karena saya nggak masuk grup WhatsApp itu ya. Yeah. Saya mungkin akan ngobrol dulu sama anak yang siapa sih yang jadi adminnya, boleh nggak ibu ikut gabung, ikut masuk ke grup tersebut gitu kan. Tujuannya sih anak-anak bilangnya Bu itu untuk bercanda-bercandaan grupnya. Jadi saya juga mungkin akan ngobrol secara lebih dekat lagi sama grup yang bikin grupnya, sama adminnya. Boleh dong ibu diikutkan, boleh dong ibu dimasukkan, mungkin yang saya bisa kontrol juga ya Pak, yang seperti itu. Ya, itu pemikiran yang baik, Werin. Memang itu salah satu langkah kita ya untuk mengetahui komunikasi di dalam grup anak
di kelas tersebut. Nah, kemudian ya yang juga kan dikategorikan bahwa kalau level 6. Iya. Keinginan gue mau level berapa ini? Perbaikannya sampai level 8 sampai 10 sampai tidak ada komunikasi yang Iya, luar kasar-kasar, biasa. yang striker, yang nggak sopan, sampai nggak muncul lagi. Harapannya seperti itu sih Pak, karena dalam bahasa itu kan menunjukkan pribadi anak ya Pak ya. Kalau bahasanya kasar Iya. mungkin pribadinya juga bisa terlihat seperti itu. Iya, kan tadi juga dikatakan sama Bu Erlin melakukan pemikiran yang baik ya, yang bagus sekali dengan berdialog dengan dua arah, dengan anak ya tersebut. Kemudian Bu Erlin juga mau masuk ke grup WA supaya bisa langsung mengontrol apa yang terjadi di dalam komunikasi di grup WA tersebut. Nah, ini kan kalau tadi udah rencana pasti ada waktu yang sudah ditentukan, jangan hindari nanti. Betul. Ya seperti itu. Kapan kira-kira mau dilaksanakan itu? Saya secepatnya Pak, besok pun saya akan komunikasi dengan si pembuat grup itu, berdialog, ibu masukin yuk biar ibu bisa canda-candaan seperti itu. Ingin segera masuk biar ibu saya juga bisa secepatnya kontrol obrolan anak-anak di grup WhatsApp. Ya, alhamdulillah ya kalau kita sudah punya targetan waktunya juga ya pasti segala sesuatu pasti akan cepat terjawab ya seperti itu. Nah, bagaimana sekarang ketika sudah dilakukan ya waktu tertentu komitmen Bu Elin pada permasalahan tersebut bagaimana dengan solusi yang tadi Bu Elin diutarakan? Betul Pak, karena solusi itu tidak hanya cukup satu mungkin ya Pak. Iya. Saya akan mencoba hal yang keduanya mungkin setelah saya masuk grup anak-anak. Saya juga kan ada grup yang saya selalu komunikasi dengan grup orang tua. Saya juga akan ngobrol dengan orang tua, yuk pantau sama-sama, cek sama-sama. Mungkin satu hari atau suatu waktu anak lagi ngaji, anak lagi mandi, coba dong mamahnya buka-buka WhatsApp anak-anak gitu. Adakah obrolan yang tidak pantas, adakah stiker-stiker yang kurang pantas gitu. Jadi biar bisa sama-sama pantau. Saya juga memantau, orang tua pun sama-sama ikut memantaunya Ya, seperti itu. ya Bu, memang tanggung jawab kita bersama ya. Betul. Guru, orang tua juga harus punya perhatian penuh kepada anak-anaknya di sekolah. Kita sebagai orang tuanya di rumah kan orang tua juga ya gitu. Nah, sekarang ini kan udah ngobrol lama sekali ya. Tadi kurang lebih beberapa menit ya. Apa yang dirasakan setelah mengobrolkan kepada saya masalah ini Bu Eli? Alhamdulillah sih Pak, sedikit lega. Tadinya aduh gimana sih anak-anak teh gitu ya. Sekarang setelah ngobrol sama Bapak nih ada sedikit pencerahan, ada sedikit titik terang. Oh ternyata saya benar-benar harus masuk ke grup anak-anak gitu ya, biar saya sendiri bisa langsung mengontrol sikap anak-anak. Oh ya, agak tenang dan ingin segera komunikasi dengan pembuat adminnya saya itu Pak. Oh gitu ya, baik sekali Bu Eli, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan atau yang diobrolkan itu bermanfaat bagi kita semuanya ya, bagi saya, baik bagi Bu Eli dan terutama untuk kebaikan anak didik kita ya. Mungkin sampai di sini saja Bu Eli, sementara kita ngobrol ya. Ya, terima kasih ya Pak ya atas waktunya mau dengarkan curhatan saya, mau Ditunggu dengar kabar baiknya. siap, nanti saya kabari ya Pak ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Pak Nazar. Waalaikumsalam Bu Tati. Gimana nih tadi proses coaching dengan Bu Alinnya lancar atau gimana? Alhamdulillah lancar ketika saya melakukan kegiatan coaching dengan Bu Eli. Alhamdulillah. Ini nih Pak, saya ingin bertanya, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching? Nah, pada saat coaching saya sebagai coach ya menggunakan alutirta ya. Yang pertama menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi, terus menentukan rencana aksi, dan yang terakhir melakukan komitmen dengan rasa tanggung jawab. Seperti itu Bu. Iya betul sekali Pak. Tadi setelah saya mendengarkan dan observasi Bapak dalam menyampaikan sudah sangat baik. Lalu di mana Bapak pun sudah melakukan tahapan-tahapan yaitu kesadaran penuh, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif.
Lalu ini Pak yang terakhir mungkin ke depan kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Kedepannya kompetensi yang akan saya kembangkan mengenai coaching ya Bu, saya akan meningkatkan pendalaman tentang alur tirta ya kedepannya supaya lebih baik lagi di dalam melakukan kegiatan coaching. Iya betul sekali ya, karena memang untuk menyelesaikan permasalahan di sekitar kita harus menggunakan minimal dengan menggunakan alur tirta yang baik. Ya, terima kasih Bapak atas Terima kasih juga diskusi Bu. kali ini. Ya, Demikian saya mungkin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali Bu. Iya Ibu, saya sebagai observer sebelum Ibu melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin kita lakukan. Ada 3 tahap, ada pra observasi, nanti ada yang tahap kedua observasi, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Dimana kita nih sekarang kita masuk ke tahap pra observasi ya Bu ya. Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait nanti kegiatan Ibu coaching bersama coachingnya ya. Yang ke-1 saya ingin menyampaikan rubrik penilaian Ibu. Ada beberapa yang ingin saya amati nanti ketika Ibu melakukan coachnya. Yang ke-1, apakah Ibu sudah melakukan coachingnya sesuai alur tirta? Nah, yang ke-1 itu ya Bu ya. Yang kedua, kemudian bagaimana sih cara Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya nanti? Dan yang ketiga, lebih dititik beratkan bagaimana cara Ibu merespon menanggapi pertanyaan dari coachnya, coachnya juga. Kemudian perhatikan Bu ya, ketika nanti Ibu melakukan coaching, mohon diperhatikan atas 3 hal. Yang ke-1 kemitraan, yang kedua proses yang kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Siap ya Bu ya? Siap. Oke, sebelum Ibu melakukan wawancara nanti, coaching nanti, ada lagi nih pertanyaan yang saya ingin ketahui dari Ibu. Yang ke-1, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Mungkin untuk kompetensi yang pertama adalah kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ada 3 ya Bu ya? Iya. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, kompetensi yang mana nih? Mungkin ada 2 ya Bu ya. Saya ingin lebih menonjolkan dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, ada 2 ya, saya catat. Kemudian yang terakhir nih Bu, apa nih indikator yang bagaimana nih yang Ibu ingin ketahui dari kegiatan coaching ini? Indikator keberhasilannya. Oke, indikator keberhasilan yang ingin saya capai yaitu menemukan langkah-langkah dalam melaksanakan coaching itu dengan alur tirta. Seperti itu ya. Langkah-langkah penentuan masalah mungkin ya. Masalahnya. Baik, sudah saya catat semua yang akan saya observasi. Silakan Ibu melakukan coachingnya bersama coaching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nanda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Teti, pada hari ini saya sehat-sehat saja. Cuma ya gitulah. Tadi setelah mengajar di kelas gitu. Oh gitu ya, tadi Pak Nanda nelfon sama saya ingin ngobrol. Lihat raut mukanya kayaknya ada beberapa hal nih, masalah atau gimana nih, coba. Iya. Ada yang mau diobrolkan? Betul Bu, tapi nanya dulu, Ibu sudah santai sekarang? Sudah sangat santai Pak, Terima kalem kasih, saja. soalnya saya akan menyampaikan beberapa hal Bu mengenai apa yang saya rasakan gitu. Ketika tadi saya mengajar di kelas Bu, seperti itu. Iya. Coba apa sih Pak yang ingin Bapak obrolkan atau ada masalah apa nih? Atau dari obrolan ini Bapak ingin mengenai apa sih yang ingin Bapak sampaikan ke saya? Iya, ketika saya tadi mengajar di kelas ya Bu, walaupun misalnya sudah saya maklumi ya bahwa anak-anak itu pasti aktif ya, ada yang aktif ada yang tidak.
Cuma pas tadi ada salah satu orang yang selalu mengganggu temannya yang sedang belajar, Bu. Jadi tidak fokus, suasana kelas jadi tidak kondusif, Bu, seperti itu. Tidak kondusif di Iya. kelas, ada beberapa anak yang melakukan hal-hal perbuatan sehingga menyebabkan di kelas tidak kondusif. Iya. Nah, gimana nih, bagaimana atau kenapa mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu di kelasnya? Ya mungkin mereka tidak siap belajar tadi, Bu, seperti itu. Tidak siap Iya. belajar ya. Bahkan yang lebih aneh lagi, tadi anak tersebut mengajak yang lainnya untuk melakukan mengganggu teman-teman yang lain yang sedang belajar, Bu. Oke, lalu di situ gurunya seperti apa pelaksanaan pembelajarannya sampai anak lebih asik dengan dunianya sendiri? Ya biasa, Bu, belajar secara konvensional ya dengan ceramah. Presentasinya lebih banyak ceramah, Bu, daripada menggunakan media pembelajaran yang lainnya, Bu. Seperti itu. Apakah ada hal-hal yang kenapa nih guru senantiasa melaksanakan pembelajaran dengan konvensional ceramah saja? Apakah tidak ada alternatif lain gurunya melaksanakan pembelajaran yang lebih aktif, menyenangkan bagi siswa? Saya pikir, Bu, guru tersebut mempunyai kompetensi ya, Iya, tetapi yang mungkin iya. sudah biasa, Bu, seperti itu kayaknya. Jadi untuk menggunakan strategi yang lain atau menggunakan media yang lain itu jadi belum bisa dilaksanakan, Bu. Oh, tadi Bapak mengatakan bahwa guru tersebut karena sudah terbiasa ya. Iya. Lalu apakah ada cara lain coba? Itu guru Bapak itu di kelas berapa nih, Pak? Kelas 6, Bu. Kelas 6. Iya, kelas 6, kelas tinggi lah, Bu. Nah, kenapa ya bisa seperti itu? Apakah mungkin Bapak punya tahu caranya apa guru tersebut kenapa tidak melakukan pembelajaran yang lebih variatif lagi? Tadi juga sudah disampaikan ya, Bu, bahwa guru tersebut melakukannya dengan cara yang terbiasa, walaupun saya pikir sudah mampu ya, karena sarana dan prasarana itu sudah Ya. Lalu coba Bapak kira-kira nih rencana Bapak supaya mengingatkan nih ke guru tersebut untuk melakukan hal-hal yang lebih baik di kelasnya, kira-kira rencananya Bapak mau seperti apa? Ya, saya mungkin akan komunikasi, Bu, ya. Komunikasi dengan guru tersebut supaya lebih menggunakan metode pembelajaran bervariatif, Bu. Dan kondisi anak juga kan bisa aktif dan kreatif menyesuaikan Iya, dengan betul situasi sekali. pembelajaran seperti itu, Bu. Iya. Selain strategi juga mungkin saya akan menggunakan media-media pembelajaran, Bu, yang mendukung seperti itu. Iya, betul sekali. Ya, jadi tadi Bapak menyatakan kepada saya bahwa akan menyampaikan strategi-strategi pembelajaran, model-model pembelajaran ataupun media pembelajaran yang lebih interaktif yang akan disampaikan kepada guru. Kira-kira nih kapan Bapak akan menyampaikan kepada guru tersebut untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih aktif kepada anak? Mungkin secepatnya, Bu, ya, supaya permasalahan ini cepat tuntas dan cepat ada perbaikan, Bu, khususnya di dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Bu, bagi guru tersebut. Iya, seperti itu ya. Nah, kira-kira juga Pak untuk menyampaikannya tidak hanya segera, tapi bagaimana strateginya Bapak untuk melaksanakan? Apakah hanya diskusi saja atau ngobrol secara pribadi? Ya mungkin, Bu, akan berbicara dengan dua arah terlebih dahulu, ya, komunikatif antara misalnya guru tersebut dengan saya akan mengingatkan dan memberi pengertian bahwa untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan kondusif itu harus menciptakan strategi pembelajaran dan menggunakan media-media pembelajaran tersebut. Iya. Seperti itu. Iya, betul sekali. Yang pertama kita memang harus diskusi dulu secara dua Iya, arah ya, iya. untuk mengingatkan kepada guru tersebut melaksanakan pembelajaran
yang lebih interaktif bagi siswa. Nah, kira-kira sekarang nih setelah Bapak ngobrol dengan saya, perasaan Bapak bagaimana sekarang? Apakah sudah ada pencerahan atau bagaimana? Iya, terima kasih Bu. Sejak tadi ya permasalahan ini diobrolkan dengan Bu Teti ya, saya merasa tenang Bu, tercerahkan. Kemungutan saya tadi jadi sudah ada gambaran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Iya, alhamdulillah kalau gitu ya. Mungkin di situ saja mungkin ya Pak ya, atau ada Iya, lagi? mungkin Ibu kan banyak lagi kegiatan Iya. ya, jadi maaf saja saya ganggu, tetapi Iya. kan ini daripada nanti kapan lagi saya membicarakan ke siapa lagi gitu. Iya betul, saya tunggu mungkin Pak setelah Bapak ngobrol lagi ke bagaimananya nanti mungkin saya tunggu lagi nih obrolan dari Bapak Siap, Bu. selanjutnya. Saya akan kabari lagi. Iya, sama-sama. Terima Bapak. kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Teti. Selamat siang Bu Elin. Alhamdulillah nih jumpa lagi nih di tahap yang ketiga ya Bu ya. Tadi udah Ibu lakukan tahap 2 yaitu coaching bersama coachingnya. Nah sekarang saya akan melakukan tahap yang ketiga yaitu pasca observasi. Siap ya Bu ya? Iya. Dalam kegiatan ini saya ingin menanyakan beberapa hal nih. Bagaimana sih proses tadi Ibu melakukan coaching bersama coachingnya? Apakah berjalan lancar? Apakah ada kendala atau bagaimana? Tadi dalam tahapan coachingnya alhamdulillah Bu sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan alur kita. Jadi yang pertama saya menanyakan dulu tujuan dari obrolannya, lalu yang kedua saya identifikasi dulu masalah, saya gali pertanyaan-pertanyaan kepada coach. Yang ketiga menetapkan tanggung jawab, lalu menanyakan perasaan. Nah, bagus sekali. Iya, ada rencana aksi yang betul sekali ya Bu ya. Setelah saya amati tadi ketika Ibu melakukan coaching, Ibu melakukannya sesuai dengan alur tirta. Keempat tahapannya Ibu lakukan dengan bagus, Ibu lakukan dengan secara bertahap dan itu sangat luar biasa Ibu lakukan. Nih ada indikator ketercapaiannya. Mungkin yang Ibu rasakan tadi setelah coachingnya Ibu mencapai indikatornya seperti apa? Indikator ketercapaian yang tadi saya ini adalah saya menggunakan alur tirta itu ya Bu ya. Saya jadi melakukan langkah-langkah obrolannya sesuai dengan langkah alur tirta. Betul sekali. Dan setelah saya amati juga Ibu melakukannya sudah sesuai dengan lembar rubrik penilaian saya. Ibu melakukannya sudah dengan kesadaran penuh. Kemudian Ibu juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan Ibu juga sudah melakukan mendengar secara aktif pada coachingnya tadi pada saat kegiatan coaching. Luar biasa, sudah hebat. Nah, yang terakhir nih Bu, ke depan nih kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan lagi jika Ibu melakukan coaching kembali bersama guru atau rekan yang lainnya? Iya, untuk kedepannya mungkin kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan adalah memperdalam lagi pemahaman saya mengenai langkah-langkah alur tirta supaya lebih baik di depannya. Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tentang kegiatan coaching ke depannya berjalan lancar dan kemampuan Ibu untuk mengcoaching guru-guru yang lain ataupun rekan sejawatnya lebih meningkat lagi. Iya. Terima kasih Ibu untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Ibu sudah menjalankan tugas dengan sempurna. Sampai jumpa suatu saat nanti. Iya, sama-sama Bu Elin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Elin, walaupun ya ada beberapa sih sebenarnya masalah yang sedang saya pikirkan nih. Oh gitu. Tentunya tadi ya udah nelpon saya untuk bercerita ya. Iya. Kira-kira apa sih yang akan kita obrolin pada siang hari ini? Jadi sebenarnya gini nih Bu, saya kan di sekolah itu sebagai kepala sekolah nih ya Bu. Nih setelah saya seminggu ini melakukan supervisi ke kelas, ke masing-masing kelas,
ternyata oh pantesan anak-anak kenapa nilai raportnya merah, ternyata guru-gurunya metodenya ceramah terus. Saya lihat dari kelas rendah sampai kelas tinggi itu ceramah terus, tidak ada anak-anak suasana yang menyenangkan, gurunya lebih asik menjelaskan sendiri Bu. Oh gitu. Jadi ibu ingin ngobrol sekarang itu ingin mencari solusi gimana sih guru di sini agar bisa meningkatkan mungkin prestasi siswa-siswanya gitu. Bisa lebih ibu ceritakan lagi siapa guru kelas mana yang menggunakan hanya dengan ceramah, guru kelas mana aja yang menggunakan model apa mungkin? Ya kalau di saat misalnya mau direntangin nih Bu ya, dari kelas 1 sampai 6 saya baru menemukan ada nih satu kelas yang kelihatan memang ada perbedaan menggunakan media pembelajaran, lalu anak dikelompokkan. Tapi kebanyakan anak guru-gurunya itu lebih banyaknya mayoritasnya lebih ke ceramah. Anak-anaknya main sendiri, gurunya ceramah aja depan ruang lebih asik ya. Konvensional mungkin ya. Jadi anak saya perhatikan tidak terlihat gitu pembelajaran yang menyenangkannya bagi anak tidak terlibat secara aktif. Jadi yang saya lihat pantesan kenapa anak literasinya jelek, karena memang seperti ini modelnya. Guru-gurunya lebih lebih asik dengan ceramahnya dia sendiri, padahal kan kemampuan anak itu berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang dengan cara mendengarkan, ada yang dengan cara melihat, ada dengan cara meraba seperti itu dan tidak digunakan gitu. Kemampuan anak itu untuk digali oleh gurunya. Mungkin kalau boleh saya tarik benang merahnya, mungkin tadi guru-gurunya kurang melibatkan siswa mungkin ya. Seperti itu betul jadi sekali. Gurunya terlalu enjoy dengan kegiatan ceramahnya betul, itu ya. Betul, jadi sekali. Yang ibu inginkan itu seperti apa? Ya, yang saya inginkan adalah pembelajaran yang benar-benar melibatkan anak secara keseluruhan. Iya, betul. Gurunya benar-benar gurunya melibatkan siswa secara aktif. Jadi betul-betul siswa itu belajarnya seutuhnya gitu. Karena yang kemarin saya lihat anak yang yang belajarnya gurunya aja yang menjelaskan. Anak di situ yang saya lihat ada yang main game sendiri, ada yang pada ngobrol, ada yang pada berantem. Gurunya lebih asik pada satu siswa itu menjelaskannya gitu. Seperti itu ya. Kira-kira kalau dipresentasikan nih, berapa persen guru yang konvensional cara mengajarnya, berapa persen guru yang sudah mulai menggunakan berbagai media sehingga siswanya aktif, siswanya merasa terpenuhi kebutuhan belajarnya, kira-kira berapa nih? Nah, kalau misalnya direntangin berapa persen, mungkin dari guru kelas 1 sampai 6 hanya ada 2 guru sih Bu yang sudah setidaknya melaksanakan pembelajaran yang lebih aktif bagi siswanya. Selebihnya ya seperti itu yang tadi saya utarakan. Berarti lumayan banyak juga ya mungkin guru yang masih menggunakan metode konvensional. Masih banyak guru yang ceramah di kelasnya, masih banyak guru yang hanya asik sendiri tanpa melibatkan siswa, mungkin itu ya. Nah, kira-kira dari cerita tadi ibu ini nih, banyak guru yang seperti itu, kira-kira langkah ibu ke depannya mau gimana nih supaya tadi kata ibu kan ingin mencapai prestasi siswanya meningkat, literasi siswanya meningkat, kira-kira nih apa tindakan ibu rencananya? Mungkin sebaiknya saya diskusi dulu lagi ya dengan guru-guru, apakah ini harus ada diseminasi metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, bagi guru. Jadi mungkin guru kurang tahu ilmu kepedagogikan, metode-metode pembelajaran yang menyenangkan seperti apa. Ya mungkin seperti itu, saya akan kayak diskusi dulu dengan guru, apakah memungkinkan untuk melaksanakan diseminasi atau mungkin workshop ya, seperti itu. Dan seperti itu sih Bu. Itu langkah ke-1 atau ada beberapa tujuan, beberapa langkah yang akan ibu rencanakan nih? Mungkin 1 diskusi, yang kedua mungkin
workshop itu atau menghadirkan narasumber Iya, untuk membantu guru-guru menambah wawasannya dalam pembelajarannya ya. Iya, seperti itu. Kayaknya ini perlu segera dicoba ya Bu ya. Iya, Kira-kira nih Ibu mau kapan mencobanya nih, berdiskusi dengan guru-guru ataupun mendatangkan narasumber kepada sekolah Ibu ini? Nah, untuk kegiatannya mungkin lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Mungkin di minggu ini saya akan ngobrol dengan guru-guru, saya diskusikan hasil supervisi yang kemarin saya lakukan bahwa banyak sekali kekurangannya, dan mungkin saya akan ajak mereka untuk melaksanakan workshop atau disseminasi. Seperti itu. Jadi kegiatan tadi kalau nggak salah saya tangkap tadi Ibu pernah melakukan supervisi dulu sebelumnya. Iya, Oh, saya kemarin iya. melaksanakan supervisi dulu. Berarti hasil Ibu supervisi itu melihat berbagai guru yang masih mengajar secara konvensional. langkah ke satu Ibu tadi mau segera berdiskusi dengan guru. Kira-kira langkah yang kedua nih mau dilakukannya sesegera mungkin atau berapa hari setelah berdiskusi nih? Ya mungkin secepatnya Bu. Kalau sekarang hari Sabtu, mungkin hari Senin saya langsung mengajak diskusi, ngobrol bareng sama guru. Nanti mungkin selanjutnya saya apakah hari Rabunya atau di minggu selanjutnya saya mengupayakan untuk melaksanakan workshop atau disseminasi. Betul sekali Bu, itu harus segera dicoba, ditindaklanjuti. Semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar dan bisa meningkatkan prestasi atau tingkat kedisiplinan siswa dalam belajar. Tentunya akan prestasinya juga meningkat ya Bu ya. Iya. Semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terus saya mau tanya nih, setelah Ibu ngobrol dengan saya, perasaannya gimana? Lumayan lega sih Bu ya. Lega. Tadi agak mumet bagaimana nih untuk meningkatkan kompetensi guru. Setelah saya diskusi sama Ibu, ngobrol, ternyata ada pencerahan bagaimana saya seharusnya ke depan untuk menjadikan guru-guru saya memiliki kompetensi yang baik. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan seperti yang Ibu cita-citakan ya Bu ya. Mudah-mudahan hasil coaching hari ini bisa membantu Ibu, dan saya juga tidak sabar nih kalau Ibu sudah melakukan workshop ataupun berdiskusi dengan guru-guru yang lain. Saya ingin dengar kabarnya, gimana hasilnya. Mudah-mudahan Ibu juga berkenan bercerita lagi kepada saya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih. Mungkin demikian saja ya. Saya pamit. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kegiatan coaching ini sudah dilaksanakan. Nah, saya sebagai supervisor akan melaksanakan pasca observasi. Yang pertama yang akan saya tanyakan itu mengenai kegiatan tadi ketika Ibu Elin sebagai coach ya, dan mengcoaching ya, Bu Teti sebagai coach. Nah, bagaimana proses coachingnya, lancar atau ada hambatan-hambatan? Alhamdulillah Pak, tadi kegiatan coachingnya berjalan lancar. Apapun semuanya berjalan lancar, alurnya semuanya dilalui dengan lancar, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu juga seperti yang tadi saya perhatikan ya, antara coach dan coaching